Hai hai hai, welcome back bersama aku Peri Bunga 20. A-nya 2 ya, Peri Bunga A20. Oke, hari ini kita akan membuat Valentine bouquet. Bahan yang utama adalah coklat yang adanya setahun sekali, yaitu coklat beruang. Kemudian kita siapkan juga bunga artificial. Di sini juga ada busa elastis. Itu gemes kan kayak marshmallow. Kemudian di sini aku juga punya tusuk sate dan juga cutter, ada juga tang mini aku yang imut yang selalu menemani hari-hari aku merangkai, dan juga tape dispenser beserta solasinya. Tidak lupa ada kertas cellophane ya, jangan lupa kertas cellophane, jangan kertas koran. Kalau kertas koran nanti jadinya bouquet vintage. Oh ya, jangan lupa ada lem tembak, kita sembunyikan dulu ya karena lem tembak ini panas. Oke, kita cleaning dulu meja kita supaya lebih leluasa ya merangkainya. Ini kertasnya aku simpan dulu. Kemudian yang pertama kita harus proses adalah tada, coklat beruangnya. Yap, betul sekali. Ini coklat beruang nggak mungkin bisa berdiri gitu aja di atas busa kalau nggak kita kasih lidi atau tusuk sate. Nah, ini aku ambil 2 tusuk satenya, kemudian ini coba ya langsung aku solasi ke coklat beruangnya. Kebetulan coklat beruang ini isinya 3 chunky bar, jadi pasti berat. Nah, tuh meleot-meleot, jadi kita butuh bantuan lem tembak. Untung kita punya penyelamat ya. Kita buang dulu solasi yang tadi yang sudah meleot-meleot, kemudian kita ambil lem tembaknya, kita lemkan ke batang lidinya ya. Ingat, ke batang lidinya dulu, jangan langsung ke box coklatnya, nanti cepet rusak. Sebenarnya sama-sama rusak sih, tapi kalau ke lidinya dulu ya setidaknya kena angin dulu gitu loh, baru ditempel ke beruangnya dan tada, jadinya lebih rapi gitu karena kan ngelemnya sudah lurus mengikuti bentuk lidinya. Kemudian supaya lebih kuat lagi kita solasi ya bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah biar semakin kuat. Kan nggak lucu ya kalau nanti kita lagi heboh pegang bukenya tiba-tiba coklat beruangnya jatuh. OMG, malu sekali. Nah, ini sudah kuat. Kemudian coba kita tes ya. Ini masih belum kuat ya karena masih belum kering. Jadi kita tunggu dulu sembari menunggu kering. Kemudian kita tambahkan sedikit lem tembak lagi. Aku taruh di atas aja nih lem tembaknya, soalnya ribet ya ngambilnya. Nah, ini kita kasih lem tembak sedikit-sedikit dan kita solasi lagi di bagian yang tadi kita beri lem tembak supaya semakin kencang. Ibarat pegangan tuh pegangannya kokoh gitu. Nah, ini kita preparation bunganya dulu. Ini kebetulan bungaku ini adalah bunga murah ya, tapi jangan mau kelihatan murahan, makanya kita flexing dulu. Apa tuh Kak flexing? Sombong? Oh, bukan. Flexing di sini adalah teknik memekarkan bunga supaya ukuran bunganya menjadi 2 kali lipat atau beberapa kali lipat lebih besar dari ukuran semula. Adukan cadel lagi keluar belepetannya, mohon maaf ya. Oke, ini kita flexing semua bunga-bunganya supaya mekar sempurna sehingga rangkaian kita nanti bisa nampak so pretty. Kelihatan gak sih ya? Semoga kelihatan ya, soalnya aku males pindahin kameranya. Ini udah mulai. Oke ya, kira-kira kayak gini lah. Yang penting mekar gitu, mekar sempurna. Tada! Tuh. Nah, ini diputar-putar. Kemudian kita ambil tusuk satenya dan jangan lupa kita lem tembak dulu ya sebelum kita masukkan tusuk sate ke dalam gagang bunga. Nah, biar apa? Supaya nanti tusuk satenya ini nggak gampang lepas, jadi kita harus lem tembak dulu. Nah, setelah yang krem apa kuning ini ya, kemudian kita ambil yang pink dan juga dilem tembak, lalu dimasukkan tusuk sate juga. Ingat, tusuk satenya yang bagian tajamnya ya yang dimasukkan supaya lebih mudah, karena kan lubangnya kecil. Jadi kalau misalkan kita pakai yang bagian sisi sebelahnya yang tumpul, agak susah masuknya karena lubangnya kecil sekali. Oke, selesai. Semua bunga-bunganya sudah kita lem. Kemudian lem tembaknya sudah tidak berguna ya, jadi kita simpan aja. Kemudian kita bersihkan dulu meja kita supaya moodnya baik untuk merangkai bunga-bunga Valentine kali ini. Tuh, kenceng banget kan, sudah kuat barnya. Kemudian kita langsung aja tusuk ke busa elastisnya.
Oh ya, kenapa kali ini peri bunga pakai busa elastis? Karena ini posisinya aku syutingnya malam hari dan di dalam kamar. Jadi aku takut kelilipan dan kena AC ya, nanti berterbangan busa-busanya. Jadi aku pakai busa elastis aja. Walaupun agak mahal dikit tapi setidaknya aman ya bagi kamar aku yang so pretty. Kemudian nih, karena tangkainya menurut aku kepanjangan, jadi aku patahkan saja. Ini aku lagi gaya ya pakai tang matahinnya, tapi jangan lupa kita pegang kedua sisinya supaya salah satu lidinya tidak mental lidi sisanya itu loh. Karena kalau kita tidak pegang kedua sisinya, nanti lidi sisanya akan mental kemana-mana dan mengotori kamarku ini. Padahal bisa loh langsung pakai tangan dipotek, tapi nggak apa-apa mumpung ada tang ya, karena kalau langsung dipatahkan menggunakan tangan kadang bisa selusupan. Nah kemudian kita tusuk bunganya ya, nih kita agak tusuk miring karena kita pakai tusuk sate, jadinya kita harus tusuk miring. Kenapa nggak bisa dibengkokkan? Beda halnya kalau kita menggunakan kawat, maka kelopaknya kita bisa bengkokkan ke arah depan. Ingat ya, bunga itu punya muka. Jadi kita hadapkan muka bunganya ke arah depan. Masa buketnya menghadap ke depan tapi bunganya menghadap ke belakang? Ups, kan aneh ya. Nah ini makanya aku tusuknya agak miring semua dari depan ke belakang, tapi kita perlu perhatikan jangan sampai menembus busa bagian belakang ya, karena nanti dapat menusuk jari-jari manis kamu. Kan kalau ketusuk jadi nggak mood ya ngerangkainya. Oke, sekarang kita siapkan kertas cellophane-nya ya. Ini aku pilih yang warna pink salt seperti Ultra Milk. Ups, nyebut brand. Nah ini warnanya manis banget. Kemudian ini aku sengaja pilih yang ada list transparannya, agak gede gini, agak besar, karena supaya variatif rangkaiannya. Walaupun simple, tapi karena kertasnya yang cantik jadinya kayak mewah gitu. Ini aku ambil beberapa kertas ya, mungkin 3 piece, 3 lembar cukup ya, sisanya kita simpan dulu. Nah sudah, sekarang nih 1 2 kok 2 ya, sepertinya 3 sih, seingat aku sih 3. Oke, ini langsung saja ya ke kertas pertama. Sebenarnya tuh aku ngerangkai nggak ada pakemnya gitu, makanya aku ngambil 2 kertas, 3 kertas, 4 kertas, tergantung ini aja, mood aja gitu. Nah ini aku ambil 1 kertas dulu, aku sesuaikan ya. Lagi-lagi nggak ada pakem khusus, kita harus motong seukuran mana. Ini aku ngukur rangkaian bukenya aja, soalnya kalau kelebihan kertas jelek, kekurangan kertas juga jelek. Kalau kekurangan kertas itu nanti hasilnya terlalu kurus, tapi kalau kelebihan kertas juga terlalu rebet gitu. Rebet, apa ya rebet? Kayak heboh gitu loh. Nanti jadinya isinya kecil tapi kertasnya terlalu besar gitu. Nah ini makanya kita yang sedang-sedang saja, yang cukup-cukup saja, kita ukur dengan rangkaian yang sudah. Nah itu kan jadinya pas kan. Nah ini kita cubit bagian kirinya dulu, habis itu bagian kanannya. Aku biasa tekniknya itu dari kiri kanan gitu. Selesai proses kiri lanjut kanan, selesai proses kiri lanjut kanan, kemudian langsung disolasi saja. Karena aku kali ini tidak menggunakan tali apapun, jadi solasi untuk bagian utama ini kalau bisa keliling ya. Karena bagian yang pertama ini, kertas layer pertama adalah bagian main, bagian utama, bagian belakang, yaitu bagian yang menjadikan dia itu pimpinan ya. Jadi dia harus paling kuat, harus paling kokoh nih. Setelah itu aku tambah dengan solasi lagi supaya makin kencang gitu. Tapi jangan lupa ya, kita harus perhatikan takutnya ada yang geser, jadi kita sesuaikan lagi supaya pas di tengah-tengah kertasnya. Kebetulan ini aku buatnya nanti yang simetris ya, rangkaiannya yang simetris. Kalau yang buke sebelah kiri aku itu yang ada anthurium pink, itu modelnya agak-agak asimetris. Nah sekarang yang aku buat adalah yang versi simetrisnya, makanya aku sesuaikan dulu kanan kirinya supaya sama. Aduh, yuk dicepetin aja langsung ke layer 2-nya ya. Aku ambil kertas tadi, sisa potongan kertas utamanya,
Kita potong dulu menggunakan cutter, tapi kalau kamu tidak terbiasa menggunakan cutter atau tidak ada cutter di rumah, bisa menggunakan gunting ya. Cuma aku lebih prefer cutter karena lebih gampang lurus gitu. Nah, ini kita lipat-lipat, fungsinya adalah kita manfaatkan sebagai penutup bagian lidi-lidi bunganya supaya nggak nampak dari depan, karena kebetulan aku lupa mempersiapkan kertas tisu. Biasa lidi-lidinya ini kita samakan menggunakan kertas tisu, cuman karena aku tidak prepare, jadi kita pakai saja, kita manfaatkan kertas sisa dari bagian kertas utama tadi ya, supaya tidak terbuang. Nih caranya, lipat dulu ke dalam, ya lipat-lipat aja ya, nggak ada cara khusus, tapi ya beginilah, tinggal tempel-tempel, kalau bisa bagian kanan kiri supaya semuanya tertutup dengan sempurna. Karena kita maunya simetris ya, jadi kanan kiri. Kalau misalkan kanan dan atas kan yang kiri nggak ketutupan. Ups. Oke, setelah itu lanjut disolasi lagi dengan kencang sebelum kita masuk ke layer 2. Nah, kita posisikan lagi apakah sudah cantik rangkaiannya, apakah sudah tertutup lidi-lidinya. Oh sudah, tuh kan, tinggal terlihat coklat dan juga bunga-bunganya. Sebenarnya udah cantik ya kayak gini aja ya, tapi nggak mungkin lah kita jual dalam bentuk seperti ini, makanya kita perlu beberapa kertas lainnya. Oke, kita ambil kertasnya yang lain, kita ambil satu kertas dulu ya, kemudian kita potong lagi. Nah, ini aku mau langsung buat untuk bagian layer 2 dan 3, makanya satu kertas langsung aku belah 2, kemudian aku lipat dan belah 2 lagi seperti ini. Tuh kalau pakai cutter tuh langsung lurus seret gitu. Tapi kalau pakai gunting, karena biasa kan gunting itu materialnya tebal ya, jadi nggak bisa langsung lurus. Kalau cutter karena tipis tuh enak seret gitu. Nah, satu kertas tadi menjadi 4 bagian. Ada bagian yang panjang yang 60%, ada bagian yang 40%. Nah, aku ini pakai yang 60% dulu, aku lipat menjadi 2. Setelah ke dalam kita lipat keluar. Kenapa kita lipat 2 kali? Karena biasa kalau 2 kali itu nanti looksnya jadi lebih cepat gembul. Nah tuh kan, jadi kelihatan nggak sedikit aku kasih penampakannya sedikit tuh. Nah terus kita ikat lagi ya. Perbedaannya gitu, kalau misalkan kita lipat sekali, bagian belakangnya nanti sisa banyak nih, tapi depannya jadi kurus gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu gembul. Nah cuma ini kalau kita lipat 2 kali, belakangnya sisanya sedikit nih, gampang terbuka. Tapi gampang, nanti kita bisa lem aja pakai solasi atau lem tembak ya. Nah tuh kelihatan kan kalau jadinya kalau lipat 2 itu lebih gembul. Ini lanjut, setelah tadi layer kedua bagian kiri, kita lanjut ke layer kedua bagian kanan. Caranya sama ya, langsung kita cubit aja, tempelkan. Nah nih, posisikan gerakan ke kanan kiri, sesuaikan dengan bukenya agar simetris. Nah, jangan lupa tangan kita itu harus multifungsi ya, yang satu memegang, yang satunya merapihkan kertas-kertasnya supaya tetap rapih sempurna. Nih, makanya kita menjadi floris itu sebenarnya bukan yang ala-ala cantik-cantik biasa aja, tapi kita harus punya kekuatan tenaga dalam. Bener gak? Bener dong, apalagi kalau yang rangkaian bukenya itu udah jumbo-jumbo, yang fresh rose, misalkan fresh rose 50 tangga itu kan berat banget ya, tangan kita harus kekar, apalagi busa basahnya itu berat sekali. Nah tuh kan, gembul banget padahal baru layer kedua. Gak sabar kan untuk layer-layer selanjutnya, apalagi finishingnya. Oke, lanjut aja, kita ambil yang kertas 40% nya. Ini sama ya, kita lipat 2 lagi seperti yang layer kedua tadi. Ini fungsinya untuk layer ketiga. Nah ini aku solasi di bagian lipatan-lipatannya. Kenapa? Supaya saat nanti kita tempel dia nggak geser lagi gitu, supaya lebih cepat. Tapi kalau kamu sudah terbiasa, nggak perlu ditempel, langsung diposisikan di bukenya juga bisa, cuma lebih aman ditempel. Kenapa? Karena biasanya saat kita di tahap finishing, biasanya kan kita tarik-tarik kertasnya tuh ke atas lah, ke depan lah, biasanya ketarik, jadi rangkaiannya berubah gitu. Sedangkan kalau kita sudah pasang solasi di awal,
dia akan berfungsi sebagai kunci. Jadi dia akan mengunci kertasnya supaya nggak geser kemana-mana walaupun sudah ditarik ke atas, ke kiri, ke depan, dan kemana saja. Oke, lanjut ya. Ke layer ketiga bagian kanan sama seperti yang bagian kiri. Nah, ini kita rapi-rapihkan. Ini sebenarnya kelihatan nggak sih tutorial begini? Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin next tutorial aku akan buat yang versi lebih deket ya. Buket Valentine juga. Nanti ditunggu aja tutorialnya. Tapi jangan lupa abisin tutorial yang ini dulu karena ini hasilnya akan lucu banget. Kiowo. Jangan lupa like dan subscribe ya. Karena ini aku tuh pemula banget loh di dunia YouTube ini. Kalau kamu merasa video-videoku ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kamu. Oh iya, ini kertas ketiga aku mau pakai sedikit saja untuk roknya karena tadi kan bagian busa depannya itu kelihatan banget, jadi kita harus tutupin ya. Nah, ini kertas sisanya kita simpan saja. Tuh habisnya nggak nyampe 2,5 cellophane loh, sedangkan kertas cellophane tuh sekarang sudah murah banget. Dulu zaman aku pertama merangkai itu harganya masih 4-5 kali lipat. Sekarang udah murah banget, parah. Nah, ini cara membuat roknya. Nggak ada pakem juga, ini yang penting nutup aja sih. Ini aku lipat-lipat aja, ini ke dalam, keluar kayak gitu. Langsung aku tempel ke bagian yang bolong supaya tertutup. Jadi dari belakang enak dilihat, dari depan pun lebih enak lagi, ya nggak sih? Ini kita tempel ya. Ini aku juga minim bahan ya, maksudnya aku nggak banyak pakai lem tembak, ini pakai solasi aja supaya nggak terlalu makan banyak bahan, tapi hasilnya tetap cute, gembul, dan gemes. Nah, ini nggak sabar kan hasilnya kayak tuh, udah mulai kelihatan tuh. Jadi dia tuh lebih panjang gitu. Kepalanya kan sudah besar ya bukenya. Kalau badannya kecil kayak kurang seimbang, makanya kita perpadukan dengan rok supaya selain menutupi busa bagian depan, fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperpanjang bagian body dari bukenya. Jadi nggak besar kepala gitu kelihatannya, seimbang, ya kan? Nah, ini kita solasi lagi, kita rapikan lagi. Nah, tinggal apa hayo yang kurang? Yang kurang adalah pita. Aku lupa membawa pita ya, jadi aku ambil dulu. Tara, aku sudah kembali membawa 2 pita. Aku pakai yang besar saja, yang warna pink soft ya. Kemudian aku lupa menyiapkan guntingnya juga. Tara, ini guntingnya. Oke, jangan lupa kalau menggunting pita itu dengan gunting yang amat tajam ya. Kalau enggak nanti pita satinnya bisa berudul. Sayang kan, jadi rusak. Oke, kita pasang pitanya. Untuk pasang pita juga aku nggak ada cara khusus yang ribet-ribet gitu, kayak pasang tali sepatu aja, gampang. Nah, ini kita posisikan. Biasa aku tuh kalau buke yang segini, yang simple-simple, yang standar gitu, cukup pakai pitanya segini aja ya, kira-kira setinggi mata. Kemudian kita ikat dulu, ikat biasa pertama. Nah, kayak gini. Kemudian kita ikat mati. Ini kencengin dulu supaya rangkaiannya tuh kuat, kokoh. Kan nggak mungkin ya kita lagi heboh dapat bunga, tiba-tiba rangkaiannya pitanya melorot, kertasnya kebuka karena pitanya kurang kencang. Nah, ini setelah kita ikat mati, kemudian kita buat pitanya aja nih kayak gini. Jangan lupa yang bagian glowingnya, pita glowingnya di bagian luar ya, supaya kelihatan tuh bling-bling, kacing-kacing. Udah deh, gitu aja. Terus sebagai pemanis supaya lebih lentik nih, kita gunting pitanya membentuk ekor duyung, ekor mermaid. Tada! Ya ampun, gemes sekali buke Valentine tahun ini. Gimana caranya? Mudah, simple, bahannya juga seadanya aja kan. Tapi pasti kalau kamu kasih buke ini ke pacarmu atau ke bestimu, dia pasti seneng banget. Kalau coklat beruang aja kan di Indomaret banyak ya, tapi kalau yang kayak gini, yang bisa bikin cuma kamu. Jangan lupa ya. Sebentar lagi Valentine, kamu harus buatkan untuk bestimu.
Untuk next tutorial jangan lupa subscribe akun aku di Peri Bunga A20, hanya 2 ya. Dadah. See you di video selanjutnya. Bye bye.